Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Tibbul Qulub di kitab Tibbul Qulub karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas ada 7 perkara yang bisa merusak hati. 7 perkara yang bisa merusak hati. Pertemuan yang lalu sudah dibahas kasratul khulatah, banyak bergaul yang tidak jelas, itu bisa merusak hati. Sekarang kita akan masuk yang kedua. Perkara yang bisa merusak hati itu adalah at-tamani. At-tamani itu berangan-angan. Jadi kita tidak boleh berangan-angan. Sesungguhnya ada istilah angan-angan itu ya berkeinginan, bercita-cita, berkehendak. Tapi kalau istilah angan-angan itu lebih kepada ya ngalamun saja. Jadi orang yang banyak ngalamun, yang banyak berandai-andai, andai saja. Tetapi andai-andainya itu tidak ada upaya untuk melakukan. Atau pengandaian itu sesuatu yang sesungguhnya juga ya tidak serius atau sulit untuk dilakukan. Nah, orang yang banyak berandai-andai itu bisa merusak hati. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, al-mufsidu as-sani, kerusakan yang kedua adalah min mufsidatil qalbi, dari rusaknya hati, rukubuhu biharat tamani, yaitu mengarungi samudra angan-angan. Jadi orang masuk ke dalam samudra angan-angan. Wa huwa bahrun la sahilalahu. Angan-angan itu, samudra angan-angan itu seperti masuk ke dalam lautan tak bertepi. Jadi orang yang berangan-angan itu seperti orang yang berlayar di lautan, dan kita tahu lautan itu kan tak bertepi. Jadi orang kalau menghayal ya, berangan-angan, ngalamun, itu kan tak ada tepinya. Kalau begitu. Enggak ke masjid, kenapa enggak ke masjid? Ya nanti kalau saya sehat akan ke masjid. Ternyata enggak sehat pun belum mau ke masjid. Terus dia andai berangan-angan lagi, andai kata saya punya motor, mungkin ke masjidnya lebih mudah, enggak capek, itu kan andai-andai. Tapi setelah punya motor pun tetap saja enggak mau ke masjid. Jadi itu namanya andai-andai yang tidak ada keseriusan.
Nah, orang yang selalu berandai-andai itu adalah innal muna ra'su amwalil mafalis. Pengandaian itu merupakan puncaknya kemuflisan seseorang. Muflis itu dia tidak punya apa-apa. Atau bahasa lain malah akan menjadi miskin. Orang yang senang berandai-andai itu malah akan menjadi miskin. Kalau saya kaya, Bu ya, saya akan bagi-bagikan uang saya untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Itu cuma andai-andai saja. Sini ibu-ibu jumlahnya ada berapa ya? 40 orang. Nah, nanti kalau saya punya uang 100 juta, nanti ibu-ibu saya kasih per orang 1 juta nggih? 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terus nanti selebihnya akan saya sedekahkan ke masjid ini, ke pesantren ini, ke panti ini. Sampai habislah 1 juta. 100 juta itu sudah dibagi-bagikan, disiapkan untuk dibagi-bagikan. Terus setelah itu Pak Ustadz dapat berapa? Kan 100 jutanya sudah dibagikan semua. Ya nanti saya ngalamun lagi. Nah jadi ini kan cuma ngalamun, andai saja. Tapi andai-andai itu cuma andai-andai saja. Nah justru orang yang selalu berandai-andai itu malah akan menjadi miskin. Karena dia nggak usaha, nggak sungguh-sungguh. Kalau saya punya rumah bagus sekali, indah sekali ya, bisa santai, di depannya ada kolam ikan. Jadi hanya membayangkan yang enak-enak. Beda dengan keinginan atau cita-cita. Kalau keinginan itu kan terprogram, jelas ingin apa, lalu ada usaha. Tapi kalau berhayal, pengandaian itu ya tidak jelas. Istilah berkeinginan itu ada dua ya, atau pengandaian bahasa lain ada dua. Pertama, pengandaian yang baik itu sesungguhnya boleh saja, asalkan niatnya jelas dan serius. Misalkan gini ya, andai kata saja saya punya rezeki, insya Allah saya ingin berangkat umroh. Nah ini kan mengandaikan, andai kata saja saya punya rezeki, saya akan berangkat umroh atau saya ingin berangkat umroh. Nah pengandaian ini bukan sekedar ngalamun, tapi ada usaha, ada upaya, berusaha berdoa, berusaha bekerja, lalu nabung. Ya. Itu boleh kalau pengandaian dalam hal yang positif. Andai saja saya ada rezeki, ingin sekali saya membangun pesantren, itu kan andai. Nah pengandaian yang semacam itu, pengandaian dalam hal kebaikan, jika benar itu dibarengi dengan niat yang benar, ada usaha untuk itu, nah, maka itu bagus itu. Berandai-andai yang semacam itu ya istilahnya bagus. Tapi kalau mengandai-andai atau keinginan-keinginan yang itu dalam maksiat umpamanya. Kalau saya nanti gajian, saya akan traktir orang-orang kampung dengan miras. Nah, itu kan andai-andai juga. Tapi kan dalam perkara yang salah, itu tidak boleh. Andai kata saya begini, saya akan melakukan begini, tapi yang buruk-buruk. Nah, itu dalam perkara pengandaian yang buruk jelas tidak boleh, tapi dalam yang baik-baik itu boleh. Dalam bahasa lain sini sebutkan wasahibul himmah al-aliyah. Sahibul himmah itu adalah mereka yang memiliki tekad yang kuat. Jadi keinginan yang kuat, himmah. Niat yang tinggi, niat yang kuat. Niat yang kuat itu dibarengi haulal ilmi
wal iman, dibarengi dengan ilmu dan iman. Jadi pengandaiannya itu terukur, keinginannya itu terukur. Tapi keinginan atau pengandaian yang tidak didasarkan kepada ilmu, tidak didasarkan kepada iman, itu yang tidak boleh. Wal amalul ladzi yuqarribuhu ilallah. Kemudian dia juga berupaya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau seseorang menginginkan, ya, melihat ada orang kaya itu rajin bersedekah, lalu kita juga berandai-andai, andai kata saja saya kaya seperti dia, maka saya pun akan bersedekah. Itu boleh. Ya. Jadi tujuannya ingin mengikuti di dalam hal kebaikan. Nah, andai-andainya itu, mengikutinya itu adalah didampingi dengan keimanan dan terus mendekatkan diri kepada Allah dan usaha. Maka fa'amaniyun hada imanun wa nurun wa hikmatun. Amani atau pengandaian yang semacam itu adalah keimanan atau cahaya dan hikmah. Tapi kalau pengandaiannya itu, ya, pengandaian dalam hal perkara-perkara buruk, amaniyun ulaika khidaun wa gurur. Itu pengandaian yang khida, pengandaian yang menipu saja, pengandaian yang gurur, ya, tipuan. Jadi dibedakan, ada istilah pengandaian itu yang baik dan ada yang buruk. Wa qad madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutamanni al-khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seseorang yang berkeinginan melakukan kebaikan. Jadi Nabi pun memuji orang yang berkeinginan melakukan kebaikan, atau tadi pengandaian untuk melakukan kebaikan. Wa rubbama ja'ala ajruhu fi ba'dil asya ka ajri fa'ilihi. Orang yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, maka insya Allah dia pun akan memperoleh pahala sama seperti yang diniatkan atau yang diinginkannya itu. Misalkan kita tadi melihat ada orang kaya rajin sedekah, lalu kita berandai-andai, ya Allah, andai kata saja saya punya harta seperti dia, insya Allah saya pun ingin menjadi ahlus sedekah. Nah, itu namanya niat atau pengandaian untuk melakukan kebajikan. Itu dipuji oleh Nabi. Madahan Nabi sallallahu. Dipuji oleh Nabi sehingga dia ada upaya ingin bersedekah. Andai kata dia tidak memiliki kemampuan pun, insya Allah itu niatnya sudah dapat pahala. Di ka'ajrin fa'ilihi, dapatkan pahala seperti pelaku yang telah berbuat itu. Kaqail, seperti orang yang berkata, lau anna li malan la amilta bi amali fulanin alladhi yattaqi fi malihi rabbah wa yasilu fi rahimah wa yakhruju minhu haqqahu. Lau di situ pengandaian. Andai kata saja aku memiliki malan harta. Andai kata saja aku memiliki harta sebagaimana si fulan memiliki harta, lalu dia kemudian bersedekah atau mengeluarkan hartanya itu untuk Allah, wa yukhriju minhu haqqahu, dia mengeluarkan hak-hak dari hartanya, wa yasilu fi rahimahu, dan dia pun terus bersilaturahim dengan sebab hartanya itu, maka keinginan yang semacam itu dipuji oleh Nabi. Jadi boleh. Jadi ada keinginan yang positif. Wa qala, sehingga Nabi katakan, huma fil ajri sawaun. Keduanya itu mendapatkan pahala yang sama.
Ada orang kaya yang bersedekah itu mendapatkan pahala, lalu ada kita yang ingin mengikuti seperti orang tersebut, ingin bersedekah, itu pun insya Allah niatnya sudah mendapatkan pahala. Yang berikutnya, Rasulullah SAW juga bersabda, Inna ahwa fa ma akhafu attiba'ul hawa wa tulul amal. Ada sesuatu yang paling aku takuti menimpa kepada kalian. Itu yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Ya. Jadi ada dua hal yang aku takuti, kata Nabi. Pertama, orang itu mengikuti hawa nafsunya, dan yang kedua, orang itu panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan itu tadi cuman berandai-andai saja ya, pengandaiannya yang tidak jelas, cuman ngalamun. Kenapa ditakuti oleh Nabi itu terjadi kepada umatnya? Karena fa'amat tibaul hawa fayasuddu anil haq. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, orang yang mengikuti hawa nafsu itu bisa menghalangi dari kebenaran atau bisa berpaling dari kebenaran. Kalau ada orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka dia akan bisa berpaling dari kebenaran. Wa matulul amal, sedangkan orang yang selalu berangan-angan, panjang angan-angannya, panjang lamunannya, maka fayansi al-akhirah, dia akan melupakan akhirat. Jadi orang yang selalu berangan-angan malah akan melupakan akhirat. Karena sifat manusia itu kan tidak pernah cukup, selalu kurang dan ingin terus bertambah. Orang yang belum punya motor ingin punya motor, setelah punya motor ingin punya mobil, setelah punya mobil ingin punya apa lagi. Jadi nggak pernah cukup, ingin tambah terus. Sehingga akhirnya kerjanya ngalamun terus. Kalau saya punya ini, kalau saya punya itu. Akhirnya karena banyak andai-andainya, banyak tulul amal, itu malah mengakibatkan lupa kepada akhirat. Beberapa batasan dalam hal angan-angan yang harus diperhatikan. Pertama, angan-angan atau sebuah keinginan dengan tekad untuk mewujudkan angan-angannya itu ada satu upaya dan ikhtiar, maka angan-angan yang semacam itu boleh. Yang kedua, pengandaiannya itu bukan dalam perkara yang melanggar syariat. Jadi pengandaiannya bukan dalam perkara yang melanggar syariat. Misalkan, jadi kalau saya punya harta, saya akan buat tempat judi umpamanya. Itu melanggar syariat, itu nggak boleh. Nah, termasuk ibu-ibu ya, saya juga titip pesan, Yogyakarta ini masuk kategori darurat miras ya. Di Jogja darurat miras ya, minuman keras. Jadi kita harus menjaga keluarga kita, anak-anak dan cucu kita untuk diingatkan jangan sampai terkena pergaulan bebas, itu minum minuman keras itu. Banyak outlet ya dibuka itu penjualan minuman keras. Ada yang terang-terangan dan ada yang sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan di tempat kita kota gede jangan ada ya. Kalau ada ya segera saling mengingatkan ya. Diingatkan jangan sampai ada.
Dan disebut darurat miras itu karena sekarang remaja-remaja kita ini sudah bisa belinya itu secara online ya. Seperti GoFood ya, pesan makanan, ini pesan miras itu bisa. Ya. Sehingga tidak terlacak akhirnya pesan lewat online. Nah, ini berbahaya ya. Nah, jadi kalau ada orang yang tadi berangan-angannya atau ingin saya kalau punya ini akan buat tempat judi, tempat ya apa minum-minuman keras, itu angan-angan yang melanggar syariat itu tidak boleh. Yang ketiga, yang perlu menjadi catatan bahwa keinginan atau berangan-angan itu bukan dalam perkara yang memang wajib. Perkara yang wajib itu maksudnya kalau itu sudah diperintahkan oleh agama itu tidak perlu lagi pakai pengandaian. Misalkan gini ya, kalau saya sehat saya akan sholat. Nah itu salah. Karena sholat itu sudah merupakan perkara yang wajib. Jadi tidak perlu lagi pakai pengandaian. Kalau saya sehat, saya akan sholat. Itu pengandaian yang salah. Jadi tidak ada pengandaian di dalam perkara yang wajib. Kita misalkan, kalau saya sudah jadi orang kaya, saya baru akan sholat. Nah itu juga salah. Di pengandaian yang salah, tidak tepat. Karena tidak boleh pengandaian di dalam perkara yang memang wajib. Salat itu kan wajib. Karena wajib maka orang tidak boleh lagi berandai-andai. Andai kata sehat, andai kata kaya, saya akan sholat. Kaya ataupun tidak, sehat ataupun tidak, sholat tetap wajib. Sehingga tidak boleh pakai kalimat pengandaian. Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sekarang yang ketiga, al-mufsidu as-salisu, perkara yang ketiga yang bisa merusak hati adalah at-ta'aliqu bi ghairillahi ta'ala, menggantungkan hidup bukan kepada Allah. Ini bisa merusak hati. Ta'liq, menggantungkan hidupnya bi ghairillahi ta'ala, bukan kepada Allah Ta'ala. Min mufsidatil qalbi, di antara perkara yang bisa merusak hati, at-ta'liqu bi ghairillah, menggantungkan kepada selain Allah, wa huwa a'damu mufsidatihi alal itlaq, dan ini termasuk perkara yang paling besar kerusakannya. Karena orang yang menggantungkan diri bukan kepada Allah itu nanti masuk kepada kategori syirik. Jadi kalau hidupnya digantungkan kepada selain Allah itu menjadi syirik. Ya, hidupnya digantungkan kepada jimat bukan pada Allah. Lebih percaya kepada dukun bukan kepada Allah. Akhirnya melakukan ritual ini, ritual itu. Jadi hidupnya itu digantungkan bukan kepada Allah. Itu bisa merusak hati. Selain memang itu kalau masuk syirik, perkara yang diharamkan. Seperti dalam surat Maryam dikatakan, qala Allahu ta'ala, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka telah menjadikan selain Allah Tuhan. Jadi ada sekelompok manusia yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, yang tujuannya liyakunu lahum izza, supaya Tuhan-Tuhan itu menjadi pendukungnya, jadi pendukung hidupnya ya. Mau kampanye besok, kampanye pilkada, pemilihan wali kota, atau pemilihan pilpres, atau pemilihan caleg, legislatif, dan seterusnya. Ada juga sebagian orang itu menggunakan dukun, ya. Jadi kampanyenya pakai dukun. Nah, berarti dia telah menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Dalam olahraga pun begitu. Tim kesebelasan sepak bola, ada yang ingin supaya timnya menang, itu pakai jimat apa, ditemani dengan
dukun-dukun. Nah, itu dia telah menggantungkan hidupnya bukan kepada Allah. Harusnya hidup ini digantungkannya kepada Allah, lalu kemudian ikhtiar, ya, diikhtiarkan. Kalau orang ingin maju calon legislatif atau wali kota atau pilgub, gubernur, ya pertama harus ikhlas karena Allah, lalu yang kedua ya usaha, ikhtiar. Tapi ikhtiarnya bukan ikhtiar yang melanggar syariat, supaya tidak kena syirik. Fa asasu syirki wa qaidatuhu allati buniya 'alaiha ta'liqu bi ghairillah. Prinsip dalam syirik dan kaidah-kaidah yang terkait dengannya itu sama dengan dia telah menggantungkan kepada selain Allah. Jadi yang namanya syirik itu sama dengan dia telah menggantungkan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, kalian tidak boleh menjadikan Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi maksudnya jangan sampai juga menuhankan selain Allah. Kenapa? Karena fataquda madmuman makhdula. Kalau kita ya, mempersekutukan Allah, maka kita akan masuk kepada golongan yang madmuman, yang tercela, makhdula lagi hina. Ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu sama dengan dia sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah, karena itu perbuatan yang tercela. Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat sekarang. Al-mufsidur rabi, yang keempat itu adalah asyaba'. Syaba itu artinya kenyang. Kita tidak boleh kenyang, ya. Jadi harus menghindari kenyang. Jangan sampai kenyang. Kalau orang kekenyangan, kewargen, itu bisa mengakibatkan rusak hatinya. Jadi kalau kewargen itu rusak hatinya. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Ma yufsiduhu al-ainihi waddatihi kal muharramat. Harus diperhatikan beberapa hal yang itu dilarang, baik dari segi zatnya ataupun dari cara perolehannya, ya. Jadi sebelum kita bicara kenyang, itu harus diperhatikan dulu dua hal. Harus dijaga hal-hal yang memang itu telah dilarang oleh Allah atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau secara zatnya, ini kategorinya muharramatu lihaqqillah. Perkara-perkara yang diharamkan itu karena kaitannya dengan hak-hak Allah. Ini haram, ada kaitan dengan hak-hak Allah. Apa itu? Seperti kal maitati waddami walahmal khinzir wadin nabi minas siba wal muhallabu minat tair. Seperti makan bangkai itu kan haram, itu langsung kepada Allah. Makan bangkai, kemudian makan daging babi, itu ya, itu perkara yang haram dan itu langsung kepada Allah itu. Keharamannya, dosanya itu langsung berkaitan dengan Allah. Ya. Bangkai wadama, darah, walamal khinzir, daging babi, ya. Jadi ada bangkai, kemudian darah, daging babi. Sedikit tentang bangkai, ibu-ibu, mohon menjadi catatan perhatian. Kita ini beli daging ayam. Ayam itu kan kategorinya halal. Tetapi jika ibu
membeli daging ayam yang sudah menjadi bangkai itu haram. Istilahnya ayam apa? Tiren. Ayam tiren, ayam mati kemarin. Nah, jadi ayam tiren itu sudah bangkai, karena sudah bangkai maka kita haram itu. Ya, memakannya haram. Maka di sini perlu latihan. Latihan mengamati kalau beli daging ayam itu ayam yang segar dan ayam yang sudah mati. Kalau ayam sudah mati itu sudah bangkai, walaupun disembelih, nah itu tetap beda. Ya. Kalau ayam yang masih hidup disembelih, itu kan darahnya memancar, ya, keluar. Tapi kalau yang sudah mati, itu tidak, walaupun keluar tapi berbeda. Atau umpamanya, mohon maaf ya, ibu senang beli apa itu leher ayam itu ya, yang suka dijual leher ayam di warung-warung, umpamanya di angkringan-angkringan, umpamanya itu juga harus hati-hati. Ya. Kalau senang beli leher ayam itu, kepala dengan lehernya, itu coba dicermati. Kalau ayamnya ayam yang sudah menjadi bangkai itu, potongannya itu biasanya rapi. Karena kan sudah tidak bergerak. Tapi kalau ayamnya awalnya masih hidup, itu kan bergelombang ya potongannya. Atau hati-hati juga ada orang yang nyembelihnya cuma dicuil saja ininya nih. Ya. Lehernya cuma dicuil saja, tidak betul-betul dipotong. Nah, maka penyembelihan yang semacam itu, ya, yang berawal dari bangkai yang sudah mati sesungguhnya, lalu kemudian diedarkan, kita makan atau kita beli, dia termasuk perkara yang haram. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah walahmal khinzir, daging babi. Kalau kita tahu itu daging babi, maka kita tidak akan mau memakannya. Tapi persoalannya terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang daging babi, mana yang bukan. Apalagi kalau sudah diolah menjadi menu makanan. Misalkan apa? Abon, lalu bakso, ya. Ibu pengen makan bakso, nah itu gilingannya atau bakso itu digilingnya campur daging babi dengan daging sapi ataukah itu daging babi. Mana bakso yang terbuat dari daging babi, mana yang daging sapi, mana yang campuran. Itu terkadang kita tidak bisa membedakannya. Tetapi itu juga bisa terjadi di masyarakat, ya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Paling tidak mungkin kita mencermatinya ya belinya kepada penjual yang benar-benar muslim. Karena kalau penjual muslim dia pun akan berhati-hati giling baksonya yaitu di tempat yang memang steril, tidak dicampur dengan penggilingan babi. Ya, tapi kalau penggilingannya campur, itu mesti masuk dengan yang babi, itu nanti haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, ada yang diharamkan itu yang menyangkut wa muharramatu li haqqil ibad, terkait dengan hak hamba. Kalau tadi kalau memakan bangkai, memakan daging, memakan darah, memakan daging babi, itu langsung dosanya itu kepada Allah gitu. Kalau ini ada perkara yang haram, tapi ini menyangkut hak-hak manusia. Seperti kal masrub wal maghdub wal manhub. Mencuri, nah itu. Ayam itu kan halal. Tapi kalau ada orang mencuri ayam, nah, dia mencuri ayam terus ayamnya dibeleh, nah itu juga dosa, haram itu. Atau wal magsub, menggosok, ya, menggosok itu yang merampas, itu juga dosa. Dan itu dosanya tadi keharamannya terkait dengan hamba. Atau wal manhub, ya, yang rampok. Mencuri, menggosok, merampok, itu termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya, sesuatu yang merusak itu, kan tadi dua hal ya.
Hal yang pertama tadi yang terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan itu bisa merusak. Lalu yang kedua, ma yufsiduhu biqadrihi. Yang merusak hati itu sesuatu yang dengan ukurannya. Misalkan kal israfi fil halal wasyab'i al mafrud fa innahu yasqiluhu anit ta'ah. Ada perkara yang dilarang, yang ini juga bisa merusak hati. Tadi juga bisa merusak hati kalau kita melakukan atau memakan makanan-makanan yang haram. Sekarang, makanan yang kita makan itu halal. Jelas halalnya. Tetapi, kita makannya itu berlebih-lebihan. Sampai kewaregen. Sampai kenyang. Itu juga enggak boleh. Ya. Jadi kalau israf fil halal. Jadi israf di dalam perkara yang halal. Makan nasi jelas halal. Tapi kalau makannya berlebih-lebihan atau israf, ini enggak boleh. Makannya terlalu banyak sampai kenyang, itu bisa merusak hati. Karena fa'inahu yaskiluhu anit ta'at. Kalau orang terlalu makan banyak, terlalu kenyang, makannya banyak sehingga mengakibatkan kenyang, itu orang yang kewargen itu menjadikan yaskiluhu anit ta'at. Menjadikan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kan kalau wareg itu kan jadinya ngantuk. Kalau ngantuk, sholat juga tidak fokus, tidak khusyuk karena sudah keburu ngantuk, sholatnya geliar-geliar, hanya bacaannya tidak jelas. Itu akibat dari ngantuk. Bahkan tidak sedikit orang yang karena ngantuk akhirnya tidak sholat. Jadi itu karena sebab kenyang. Orang yang banyak makan juga menjadi malas belajar. Ya, jadi kalau kita punya anak cucu itu terlalu banyak makannya, jadi malas nanti belajarnya. Ngemal-ngemil, tapi kemudian tidak belajar. Nah, jadi perut yang kenyang itu bisa mengakibatkan penyakit hati. Wa fil hadisi al-masyhur, dijelaskan di dalam hadis yang masyhur, ma mala adamin wi'a asyarran min batnihi bihasbi ibni adama likimatihi yuqimna sulbahu. Tidaklah pantas bagi perutnya manusia, perutnya anak Adam, manusia, itu dipenuhi perutnya itu dengan perkara-perkara yang buruk. Bihasbi ibni Adam, kalau manusia mau makan, cukuplah dengan beberapa suap saja. Jadi jangan sampai kenyang, cukup beberapa suap saja. Yang tujuan makan itu beberapa suap, likimati yuqimna sulbahu, ya tujuannya untuk menguatkan punggung. Menguatkan punggung itu maksudnya untuk bertahan hidup. Yang penting tidak semaput, tidak sampai meninggal dunia, maka makan, tapi makan itu secukupnya, sekedarnya saja. Fa'in kana la budda fa'ilan, andai kata pun harus lebih dari 1 sendok. Ibu makannya 1 sendok apa? Cuma 1 sendok nih. Ya, Rahmat. Ya, 1 sendok, tapi kan ya jadi banyak ya. Maka hendaklah dibagi 3. Ayo ibu, perut kita itu harus dibagi 3. Pertama, fasulusun li ta'amihi, 1/3, sepertiga untuk isi makan. Jadi sepertiga itu untuk makanan. Wasulusuhu li syarabihi, dan sepertiganya untuk minuman.
Coba kalau kita sedang puasa Ramadan ya, takjilan, itu kalau minumnya banyak, itu kan mau makan kan sudah keburu kenyang karena alokasi perutnya sudah dipenuhi dengan air yang terlalu banyak. Harusnya dibagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kalau itu dihabiskan perut kita isinya dengan air dan dengan makanan, akhirnya kita tidak bisa bernapas itu. Karena yang ketiganya wasulusun linafsihi, sepertiganya untuk bernapas. Jadi kata Nabi, perut kita itu dibagi 3 bagian, sepertiga untuk isi makanan, sepertiga untuk isi minuman, sepertiganya untuk bernapas. Maka dilonggarkan. Sehingga tadi saya katakan kalau ada orang yang kewargen karena makanannya terlalu banyak, minumannya banyak, akhirnya nggak bisa bernapas. Jadi berat napasnya. Dari segi kesehatan tidak baik. Ya. Belum lagi nanti menurut medis, menurut dokter, makanan-makanannya tidak bagus ya. Yang banyak lemaknya, asam urat. Kan kalau usia ya 40 tahun ke atas kan itu yang harus diperhatikan kesehatan kan. Nanti sekali ibu cek kolesterolnya, asam uratnya dan seterusnya. Itu semuanya sumbernya dari makanan. Jadi orang yang mohon maaf banyak makanan, banyak makan itu malah sedang menumpuk ya kemungkinan-kemungkinan penyakit di dalam tubuhnya. Tapi kalau sering berpuasa, nah itu insya Allah malah akan sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Allah katakan, "Kulu," makanlah. Jadi makan itu diperintahkan. "Washrabu," dan minumlah. Jadi minum juga perintah. Tapi kemudian Allah mengingatkan, "Wa la tusrifu," jangan kalian berlebih-lebihan. Jangan israf. Silakan makan, silakan minum, ini perintah dari Allah, tapi Allah mengingatkan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang israf atau melampaui batas. Yang terakhir, ada satu dialog antara Nabi Yahya dengan iblis. Ya. Anna iblisa la'anahu Allahu arada li Yahya bin Zakaria. Jadi iblis ini berdialog dengan Nabi Yahya. Intinya begini, agak panjang. Kata iblis, ya, kamu ini kok makannya kok sedikit begitu. Faqala Yahya, lalu Nabi Yahya menjawab, lillahi alayya alla ashbu'u min ta'amin abadan. Maksudnya, demi Allah, saya tidak pernah makan yang banyak selamanya. Jadi saya tidak pernah makan kenyang untuk selamanya. Karena dengan makan kenyang itu mengakibatkan lemah untuk taat kepada Allah. Faqala iblis, lalu iblis pun berkata lagi begini, wa ana lillahi alayya an la ansaha adamiyan. Kata iblis pun, saya demi Allah, saya tidak akan menyampaikan ini kepada umat manusia. Ya, jadi saya tidak akan menyampaikan ini kepada umat manusia. Jadi maksudnya, kalau Nabi Yahya
mengingatkan jangan terlalu kenyang. Sehingga Nabi mengatakan, saya tidak pernah makan kenyang untuk selamanya. Karena dengan makan kenyang itu tadi bisa menjauhkan dari ketaatan pada Allah. Akhirnya iblis pun bilang sebaliknya lagi, demi Allah, saya pun tidak akan menyampaikan ini kepada manusia. Maksudnya setan itu tidak akan mengingatkan kamu jangan kenyang, malah setan akan menyuruh supaya kenyang. Tidak apa-apa, nambah lagi. Karena setan tujuannya kan supaya manusia itu makannya kenyang, wareg, akhirnya ngantuk, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Itu yang diinginkan oleh syaitan atau oleh iblis. Demikian ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk kajian pada kesempatan kali ini kita menambah 3 hal yang bisa merusak hati. Pertama apa tadi? Tidak berangan-angan ya, tidak ngalamun, banyak melamun, berangan-angan. Yang kedua, menggantungkan kepada selain Allah atau syirik. Dan yang ketiga, kenyang ya. Jadi kenyang itu bisa merusak hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.